Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas Maya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi perbandingan bagian yang ke-1. Materi ini diberikan di kelas 7 SMP atau MTS. Diikuti dengan serius ya. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah menjelaskan rasio dua besaran dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan juga debit. Demikian juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan fokus pada faktor skala dan produksi dan proporsi, kecepatan dan debit. Perbandingan. Coba kalian perhatikan foto tersebut. Itu adalah foto dari beberapa keluarga yang foto secara bersamaan di tepi pantai. Hanif menceritakan tentang foto tersebut. 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Atau bisa ditulis rasio laki-laki banding perempuan sama dengan 9 banding 7. Banyak laki-laki dalam foto adalah 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Dari foto di atas, Hanif memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan. Contoh permasalahan. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Dari permasalahan tersebut didapatkan 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Yang ketiga, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Yang keempat, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Yang kelima, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Contoh yang lain. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online, 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. 100/150. 100 didapat dari 100 siswa yang memilih media online. Kemudian 150 didapat dari jumlah seluruh siswa. Sehingga dari 100/150 disederhanakan menjadi 2/3, masing-masing dibagi 50. Atau bisa ditulis 2/3. Atau bisa ditulis
2 banding 3. Jadi bisa titik 2 atau bisa menggunakan kata-kata banding. Jadi rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Jadi hasilnya adalah 2/3. Contoh lain, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Pembahasannya, jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah, yang depan ini adalah rumah Ita, kemudian yang ini adalah jarak rumah Doni. Karena di soal rumah Doni dinyatakan dalam satuan kilometer, maka satuan ini harus diubah menjadi meter supaya satuannya sama dengan jarak rumah Ita, satuannya meter. Jadi 1,5 km diubah menjadi meter adalah dikalikan 1000, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1500. Setelah itu baru dari kedua perbandingan ini diperkecil, sama-sama dibagi 500. Yang depan didapatkan hasilnya 1, yang belakang ini didapatkan hasilnya 3, atau ditulis 1/3. Yang berikutnya, perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah, yang depan adalah rumah Doni, yang belakang ini adalah rumah Ita. Sekarang masing-masing dibagi 500, didapatkan 3/1, atau ditulis 3/1. Atau dengan kata lain, jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Masalah yang pertama, aktivitas libur Sabtu Minggu, tidur 18 jam, makan 2,5 jam, rekreasi 8 jam, nonton TV 6 jam, mengerjakan PR dan soal latihan 2 jam, bermain ke rumah teman 2 jam, lainnya kegiatan lainnya 9,5 jam. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Yang pertama, A. Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk nonton TV. Lihat, 1/6 waktunya untuk nonton TV, berarti nonton TV-nya 6 dibandingkan jumlah semuanya. Jumlah waktu kalau di total semuanya, karena 2 hari berarti 24 kali 2 sama dengan 48 jam. Berarti jawabnya nonton TV 6 jam per total waktu liburan 48 jam, sehingga diperkecil menjadi 1/8. Karena di sini pernyataannya adalah 1/6, sementara hasilnya adalah 1/8, berarti pernyataan yang A ini tidak sesuai. Pernyataan B, rasio lama nonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan.
adalah 3:1. Pernyataan ini sesuai ataukah tidak sesuai? Pembahasannya. Lama nonton TV 6 jam banding mengerjakan PR atau soal latihan 2 jam. Sehingga kalau diperkecil sama dengan 3:1. Ternyata hasilnya sesuai. Yang C, rekreasi, bermain ke rumah teman, dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Berarti kalau permasalahan yang C ini harus menjumlahkan waktu dari rekreasi 8, bermain ke rumah teman 2, kemudian ditambahkan nonton TV 6 jam dibandingkan dengan waktu liburannya total 48. Nah, jadi pembahasannya 8 ini yang rekreasi, 2 ini bermain ke rumah teman, yang 6 ini adalah menonton TV. Per total waktu liburannya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 16/48. Diperkecil sama-sama dibagi 16, didapatkan yang ini 1, yang ini 3, sehingga didapatkan 1/3. Ternyata pernyataannya sesuai 1/3. Berikutnya, masalah berikutnya. Lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari lama dia nonton TV. Berarti mengerjakan PR ini 2, nonton TV 6. Berarti pembahasannya, mengerjakan PR-nya 2 jam, nonton TV-nya 6 jam, diperkecil menjadi 1/3. Karena pernyataannya adalah 1/5, maka pernyataan ini tidak sesuai. Kenyataannya adalah 1/3. Permasalahan berikutnya. Waktu Iqbal tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam, lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Berarti pembahasannya harus mencari selisih antara total aktivitasnya dan waktu tidur, makan, dan aktivitas lainnya. Total aktivitas 48, kemudian yang 18 ini tidur, makan 2,5 jam, aktivitas lainnya 9,5 jam. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 48 dikurangi 30 sama dengan 18 jam. Di sini pernyataannya adalah 12 jam. Berarti pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Demikian permasalahan yang ke-1. Permasalahan yang kedua. Ada 4 campuran, campuran A, campuran B, campuran C, dan campuran D. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Jelaskan alasan kalian. Sekarang pembahasannya. Kita tulis dulu semua campuran yang ada dalam bentuk pecahan. Setelah itu, dari pecahan ini kita lihat yang nilainya paling besar yang mana. Untuk mengetahui nilai pecahan ini yang paling besar atau yang paling kecil, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Berikut KPK-nya. Yang pertama adalah 3 dari campuran A, 9 dari campuran B, 2 dari campuran C, dan 5 dari campuran D. Semuanya kita bagi 3. Yang bisa dibagi 3 adalah
Yang pertama dan yang kedua. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 2 dibagi 3, karena tidak bisa maka tetap turun 2. Demikian juga 5. Karena tidak bisa dibagi dengan 3, maka 5-nya juga turun. Setelah itu, sekarang semuanya ini akan kita bagi dengan 3 lagi. Yang satu ini sudah tidak bisa bagi lagi, turun 1. 3 dibagi 3 adalah 1. 2 dibagi 3 ini tidak bisa, turun 2. 5 juga turun. Sekarang kita bagi 2. Yang satu ini turun, 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, berarti 5 turun. Yang terakhir semuanya akan dibagi 5. Satunya turun, 5 dibagi 5, 1. Karena sudah 1 semua, maka KPK-nya adalah 3, 3, 2, 5. Berarti kalau dikalikan semuanya adalah 9 kali 10, berarti 90. Sekarang dari campuran A, B, C, dan D, semuanya penyebutnya dijadikan 90. Sehingga didapatkan yang campuran A. 3 supaya menjadi 90 maka harus dikali 30. Maka yang pembilangnya 2 ini juga harus dikali 30 sehingga didapatkan 60. Jadi campuran A nilainya sama dengan 60/90. Campuran B, 9 supaya menjadi 90 maka harus dikali 10. Maka 5-nya juga dikali 10 didapatkan 50. Campuran C, 2 dikali berapa supaya 90? 2 dikali 45. Berarti yang pembilangnya juga dikali 45. Didapatkan 45/90. Campuran D, 5 dikali 18 akan ketemu 90. Maka 3-nya juga dikali 18 didapatkan 54. Dari campuran yang sudah sama penyebutnya, kita lihat yang rasa jeruknya paling kuat adalah yang nilainya paling besar. Sehingga didapatkan yang nilai paling besar adalah yang dilingkari. Jadi kesimpulannya, campuran yang paling kuat rasa jeruknya adalah campuran A. Sekarang saatnya berlatih. Lengkapilah tabel berikut. Tabel A, tabel B. Ini untuk soal nomor 1. Berikutnya yang nomor 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Semoga kalian semua sukses dalam mempelajari materi-materi tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.